Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang algoritma percabangan satu kondisi. Tapi sebelum kita masuk ke algoritma percabangan satu kondisi, jadi kita akan flashback terlebih dahulu bagaimana jika algoritma itu tanpa percabangan. Jadi ketika algoritma itu tanpa percabangan, itu nanti bentuknya seperti ini kalau dituliskan dalam pseudocode seperti ini. Contohnya di sini ada algoritma hitung luas segitiga. Di sini ada deklarasinya variabel. Variabel itu apa sih? Jadi tempat untuk menyimpan nilai ya. Jadi ada variabel luas, nanti nilai luas disimpan di sini. Ada variabel alas, ada variabel tinggi. Tiap-tiap nilai akan disimpan di sini. Kemudian integer ini adalah tipe datanya apa. Jadi tipe datanya integer. Jadi nanti ada tipe data lain seperti char, seperti boolean, dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti ini adalah tampilan atau penyajian jika algoritma itu tanpa kondisi. Jadi langsung, jadi nanti urut kayak gini. Jadi untuk menghitung luas segitiga, yang pertama baca alas, read alas ya, read tinggi, kemudian luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Kemudian read atau tulis luas, ya, mencetak luas. Kemudian n, diakhiri dengan n. Ini untuk tampilan pseudocode, jadi tanpa kondisi. Kemudian untuk bentuk flowchartnya seperti ini ya. Jadi untuk bentuk flowchart seperti ini, jadi mulai, ya, mulai, lalu baca alas, tinggi, kemudian untuk yang kotak ini adalah proses perhitungan, luas sama dengan setengah alas kali tinggi, kemudian cetak luas, bentuknya jajar ginjang seperti ini, kemudian selesai. Jadi yang dua contoh tadi adalah algoritma tanpa kondisi. Ya. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar algoritma yang menggunakan kondisi. Ya, seperti apa toh yang ada kondisinya itu? Mari kita contohkan saja. Jadi untuk penulisan pseudocode nanti seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Ya, contoh tampilan seperti ini ada if ya. Kondisinya apa? Then kemudian apa? Contoh nanti kita akan membuat pseudocode misalnya untuk algoritma membuat KTP. Nah, syaratnya apa? Jadi kondisi itu syarat ya. Syaratnya apa? Misalnya jika umurnya lebih dari 17 tahun, lebih atau sama dengan 17 tahun, maka dia boleh membuat KTP. Nah, jika belum, maka belum. Jadi kondisinya tidak terpenuhi. Nah, seperti itu ya, contohnya nanti. Nah, untuk tampilan algoritma yang bentuk flowchartnya akan seperti ini. Jadi untuk kondisi atau syarat itu belah ketupat seperti ini. Jadi untuk notasi atau simbolnya belah ketupat seperti ini ya. Nah, nanti kita akan buat bersama-sama. Baik, saya akan contohkan. Kita akan membuat algoritma dengan satu percabangan. Nah, kita buat yang bentuk pseudocode dulu. Algoritma, kita akan membuat misalnya algoritma membuat KTP. Algoritma membuat KTP. Tadi syaratnya adalah jika umurnya lebih besar atau sama dengan 17 tahun, maka dia boleh membuat KTP. Kalau belum, maka dia belum bisa. Nah, jadi syaratnya tadi hanya KTP ya. Jadi variabel yang dimasukkan hanya variabel. Itu hanya umur. Tipe datanya apa? Tipe datanya integer. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama, read umur, baca umur. Umur. Yang kedua, if. Nah, ini langsung kondisinya di sini. If. Ya. Kondisinya apa? Umur
lebih besar atau sama dengan 17, then, nah ini di bawah aja, then, maka ngapain? Boleh, then cetaknya. Write, tulis saja, bisa membuat KTP, KTO, KTP, nah, seperti ini. Udah selesai kayak gini, ya. Terus N. Seperti ini ya bentuknya. Kita perbesar. Jadi seperti ini prosesnya. Kemudian untuk bentuknya, jadi ini untuk satu kondisi ya. Seperti ini contohnya. Nanti kalau untuk yang 2 kondisi, 3 kondisi, dan lain sebagainya nanti ada bahasan lain. Kemudian kita buat versi yang flowchart-nya. Kita akan membuat yang bentuk flowchart-nya sama mudahnya. Yang pertama kita mulai. Terus untuk inputnya kita buat bentuk jajar genjang. Tadi yang diinput umur ya. Umur. Baca umur. Nah, kemudian setelah dibaca, nanti di sini ada garis penghubung. Kemudian, sebentar saya besarkan dulu. Kemudian di bawah di sini ada kondisi. Belah ketupat ya. Kita cari yang simbolnya belah ketupat seperti ini. Kondisi. Apakah umur lebih besar atau sama dengan 17 tahun? Kita tambahin garisnya. Jika iya, maka dia akan mencetak di sini keterangan bahwa bisa membuat KTP. Cetak, bisa membuat KTP. Ini jika iya ya. Jika iya, maka dia bisa membuat KTP. Ini jika iya. Jika iya, dia bisa membuat KTP. Jika tidak, dia langsung N, langsung selesai. Jika tidak, dia langsung selesai. Ini juga setelah selesai mencetak, dia juga langsung selesai. Seperti ini. Nah, jadi untuk algoritma satu kondisi, seperti ini ya contohnya. Jadi ketika umurnya lebih besar atau sama dengan 17 tahun, maka dia bisa membuat KTP. Jika belum, maka dia langsung selesai. Tandanya dia tidak bisa membuat KTP. Ini yang tidak di sini. Ini tidak. Nah, kemudian akan saya buat contoh satu lagi biar jelas. Ya. Akan saya buat satu contoh lagi. Yang pertama, berikutnya adalah saya akan membuat algoritma lulus tidak lulus. Ya, contohnya seperti ini. Untuk pseudokodenya. Algoritma
Besarkan dulu. Lulus, tidak lulus. Jadi nanti ini ibaratnya nanti ada nilai akhir. Jika nilainya di atas 75, maka dia lulus. Kalau nilainya di bawah 75, maka dia tidak lulus. Nah, seperti itu. Kita akan buat lagi untuk pseudokodenya. Jadi yang dibutuhkan variabelnya variabel nama, jadi nama siapa, sama nilai. Mungkin butuh kelas dan lain sebagainya, teman. Ini contoh, jadi nggak usah. Nama ini char, tipe datanya char ya. Terus nilai ini tipe datanya float atau integer, boleh lah. Float. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama baca nama, read nama, namanya siapa. Yang kedua read nilai, nilainya berapa. Nggak usah pakai titik. Kemudian if ya nilai lebih besar sama dengan 75, then sini boleh ngapain dia? Nah, cetak malah cetak lulus ya. Jika tidak, else ya. Bisa seperti ini jika tidak ya. Ya. Tidak lulus. Nah, jadi jika lebih besar sama dengan 75, jika kondisi terpenuhi, maka dia akan mencetak lulus. Else jika tidak ya. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka else tidak lulus. N. Nah, seperti ini untuk bentuk pseudokodenya. Untuk yang ini tadi juga bisa tambahin else ya. Yang tadi ini. Bawahnya sini. Else belum bisa membuat KTP. Kalau mau dikasih, kalau enggak pun enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi kayak gini bentuknya. Nah, untuk yang ini kita buat juga yang bentuk dari flowchartnya. Kita buat mulai. Kemudian yang diinputkan tadi apa ya? Nama sama nama. Baca nama. Kemudian nilai. Berikutnya kondisi. Sini kondisinya. If ya jika nilai lebih besar sama dengan 75, maka dia lulus. Ya. Di sini yang iya, di sini kita buat cetak di sini. Jika ya dia nama lulus dia. Namanya siapa ya? Nama siapa? Lulus. Misalnya Joko lulus, nama bisa diganti nama seorang, nama dia lulus. Kemudian ini jika iya ya, kita buat garisnya terlebih dahulu. Nah, garisnya. Ini jika iya maka lulus. Kemudian jika tidak, di sini, maka dia yang nama ini tidak lulus. Seperti ini. Kok lulus ini yang iya. Ini yang tidak. Kondisinya jika terpenuhi maka dia akan mencetak lulus. Jika kondisi tidak terpenuhi maka dia akan mencetak tidak lulus. Kemudian N.
Selesai. Jadi seperti ini untuk contoh yang kedua bentuknya ya. Percabangan satu kondisi. Nah, jadi tadi ada dua contoh. Yang pertama tadi membuat KTP, ya, berhak atau tidak membuat KTP. Yang kedua ini contohnya adalah nilai lulus atau tidak lulus. Nah, jadi seperti itu untuk algoritma satu kondisi. Nah, untuk algoritma yang dua kondisi, tiga kondisi nanti menyesuaikan. Jadi untuk satu kondisi berarti ini yang kondisinya ada dua kalau yang dua. Kalau tiga nanti ada tiga. Contohnya kita akan buat di video berikutnya. Baik, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.